Bagaimana jika saya mengatakan bahwa Anda juga bisa menjadi orang yang kejam? Bukan karena Anda lahir sebagai seorang psikopat, bukan karena Anda memiliki masa lalu yang kelam, dan bukan pula karena ada sesuatu yang salah dengan diri Anda, melainkan hanya karena Anda ditempatkan pada situasi yang tepat. Selama ini kita selalu percaya bahwa orang jahat melakukan kejahatan karena memang mereka memiliki sifat jahat. Kita percaya bahwa seorang penyiksa memang sejak awal adalah penyiksa, bahwa seorang sipir penjara yang brutal memang memiliki hati yang dingin, bahwa pelaku penyiksaan pasti berbeda dengan kita. Namun bagaimana jika semua keyakinan itu ternyata salah? Bagaimana jika batas antara orang baik dan orang jahat ternyata hanya dipisahkan oleh sebuah situasi? Inilah pertanyaan yang pada tahun 1971 ingin dijawab oleh seorang profesor psikologi dari Universitas Stanford bernama Philip Zimbardo. Ia tidak menggunakan narapidana sungguhan. Ia tidak menggunakan sipir penjara profesional. Yang ia gunakan hanyalah mahasiswa-mahasiswa biasa. Seorang mahasiswa yang sehat, tidak memiliki riwayat kriminal, tidak memiliki gangguan mental, tidak memiliki kecenderungan sadis. Mereka hanyalah anak-anak muda yang datang untuk mengikuti sebuah penelitian psikologi dan dibayar $15 per hari. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa 6 hari kemudian beberapa dari mereka akan menangis histeris. Beberapa lainnya menikmati menyiksa manusia, dan bahkan sang peneliti sendiri ikut larut menjadi bagian dari eksperimen yang ia ciptakan. Eksperimen itu kemudian dikenal sebagai Stanford Prison Experiment, salah satu eksperimen psikologi paling terkenal sekaligus salah satu eksperimen paling mengerikan sepanjang sejarah manusia. Tahun 1971, Amerika Serikat sedang menghadapi banyak gejolak. Perang Vietnam masih berlangsung, demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai kota. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai runtuh. Namun, ada satu persoalan lain yang juga menjadi perhatian besar, yaitu penjara. Banyak laporan menyebutkan bahwa sipir-sipir penjara di Amerika melakukan penyiksaan terhadap para narapidana, seperti pemukulan, penghinaan, pelecehan, penyiksaan mental. Semuanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan penjara. Pertanyaannya, apakah sipir-sipir itu memang sejak awal memiliki kepribadian yang sadis, atau apakah sistem penjara sendirilah yang mengubah mereka menjadi demikian? Pertanyaan sederhana itu kemudian menarik perhatian seorang profesor psikologi dari Universitas Stanford. Namanya adalah Philip Zimbardo. Ia bukan sedang mencari siapa yang benar. Ia ingin mengetahui sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Apakah setiap manusia tanpa terkecuali bisa berubah menjadi pelaku kekejaman jika ditempatkan dalam situasi yang tepat? Zimbardo percaya bahwa manusia tidak selalu bertindak berdasarkan kepribadiannya. Menurutnya, lingkungan memiliki kekuatan luar biasa. Lingkungan mampu mengubah cara berpikir, mengubah moral, bahkan mengubah identitas seseorang. Untuk membuktikan teorinya, ia membutuhkan sebuah simulasi, bukan sekedar laboratorium, bukan tes tertulis, melainkan sebuah penjara sungguhan, atau setidaknya penjara yang terasa sungguhan. Di ruang bawah tanah gedung psikologi Universitas Stanford, sebuah area kosong mulai diubah total. Lorong sempit, pintu besi, sel tahanan kecil, lampunya redup, dinding yang dingin, tidak ada jendela, tidak ada jam, tidak ada penunjuk waktu. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan kehilangan orientasi. Mereka tidak lagi tahu apakah sekarang pagi, siang, atau malam. Semuanya dirancang agar para peserta perlahan kehilangan hubungan dengan dunia luar, dan tanpa mereka sadari, kehilangan identitas mereka sendiri. Melalui iklan di surat kabar lokal, Zimbardo mengumumkan bahwa ia membutuhkan relawan laki-laki untuk mengikuti sebuah penelitian mengenai kehidupan di dalam penjara. Bayarannya cukup menggiurkan, $15 per hari atau setara 269.000 untuk kurs mata sekarang. Jumlah itu cukup besar, lebih dari 70 orang langsung mendaftar, namun tidak semua diterima. Setiap calon menjalani serangkaian psikologi, tes kepribadian, wawancara, pemeriksaan kesehatan, riwayat kriminal,
riwayat penggunaan narkoba, bahkan kondisi emosional mereka dianalisis secara mendalam. Tujuannya jelas, Zimbardo tidak menginginkan orang yang agresif, tidak menginginkan psikopat, tidak menginginkan orang yang mudah marah. Justru sebaliknya, ia hanya memilih laki-laki yang dianggap sehat secara fisik, stabil secara mental, dan berasal dari latar belakang kehidupan yang normal. Singkatnya, orang-orang yang menurut semua psikologi tidak memiliki kecenderungan melakukan kekerasan. Akhirnya sebanyak 24 orang akhirnya dipilih. Tidak ada yang saling mengenal, mereka hanyalah mahasiswa biasa. Beberapa bercita-cita menjadi guru, ada yang ingin menjadi pengacara, ada pula yang sedang menempuh pendidikan kedokteran. Tak satupun dari mereka membayangkan bahwa beberapa hari kemudian mereka akan berubah menjadi orang yang bahkan tidak mereka kenali sendiri. Para peserta kemudian dikumpulkan tanpa penjelasan panjang, tanpa drama, hanya sebuah undian sederhana. Separuh menjadi tahanan, separuh lagi menjadi penjaga. Begitu saja. Tidak ada latihan, tidak ada pengarahan psikologis yang rumit, hanya pembagian peran. Namun, justru keputusan sederhana inilah yang nantinya mengubah hidup mereka. Para penjaga diberi seragam berwarna kaki, tongkat kayu, peluit, dan kacamata hitam reflektif. Kacamata itu bukan sekedar aksesoris, mata adalah simbol empati. Saat seseorang dapat saling menatap, ia lebih mudah melihat orang lain sebagai sesama manusia. Namun ketika mata disembunyikan, hubungan itu perlahan menghilang. Tahanan tidak lagi melihat wajah manusia, mereka hanya melihat sosok tanpa ekspresi, tanpa belas kasihan. Sementara itu para tahanan dipersiapkan dengan cara yang jauh lebih ekstrim. Mereka bahkan belum tahu bahwa eksperimen sebenarnya belum benar-benar dimulai. Minggu pagi 17 Agustus 1971, beberapa peserta sedang bersantai di rumah. Ada yang sedang sarapan, ada yang membaca koran, ada yang mengobrol dengan keluarganya. Tiba-tiba mobil polisi berhenti di depan rumah mereka. Petugas keluar, menyebut nama mereka, kemudian memborgol tangan mereka. Tetangga melihat, keluarga panik, semua berlangsung seperti penangkapan kriminal sungguhan. Tidak ada yang dibuat-buat, para peserta dikirim masuk ke dalam mobil polisi, dibawa ke kantor polisi, diambil sidik jarinya, difoto, digeledah, lalu dengan mata tertutup, mereka dibawa menuju lokasi yang sama sekali asing. Saat penutup mata dilepas, yang mereka lihat hanyalah lorong gelap, pintu besi, jeruji, dan orang-orang berseragam yang kini memanggil mereka bukan dengan nama, melainkan dengan nomor. Hari itu eksperimen belum genap berjalan 1 jam, namun proses paling penting sudah dimulai. Mereka tidak lagi diperlakukan sebagai mahasiswa, mereka mulai diperlakukan sebagai tahanan. Pada awalnya tidak ada yang tampak mengkhawatirkan. Para penjaga hanya menjalankan tugas. Mereka mengantar tahanan ke sel, mengatur jadwal mereka, melakukan penghitungan jumlah tahanan. Semuanya berjalan seperti simulasi biasa. Tidak ada kekerasan, tidak ada penghinaan, dan tidak ada penyiksaan. Philip Zimbardo yang mengamati dari balik kaca mulai merasa optimis. Mungkin eksperimen ini hanya akan membuktikan bahwa manusia tetaplah manusia, apapun seragam yang dikenakannya. Namun ia keliru, yang berubah bukanlah penjara, melainkan pikiran orang-orang yang berada di dalamnya. Malam pertama menjadi awal dari perubahan itu. Sekitar pukul 2:30 dini hari, suara peluit memecah keheningan. Para tahanan dibangunkan secara paksa. Mereka diperintahkan berdiri sejajar, menghitung nomor identitas, menghafal aturan, menjawab pertanyaan berkali-kali tanpa alasan yang jelas. Awalnya para tahanan menganggap itu hanya bagian dari permainan. Namun bagi para penjaga, ini bukan lagi permainan. Mereka mulai menikmati perasaan memiliki kendali penuh atas orang lain. Setiap kali peluit dibunyikan, para tahanan harus segera berdiri. Jika terlambat beberapa detik saja, mereka akan dimarahi. Jika salah menjawab nomor, mereka dihukum. Lambat laun, perintah-perintah sederhana berubah menjadi alat untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Hal pertama yang dirampas dari para tahanan bukanlah kebebasan, melainkan nama mereka. Tak seorang pun lagi dipanggil dengan nama asli. Tidak ada Michael, tidak ada David, yang ada hanyalah angka 8612, 8613,
8614, 8615, dan seterusnya. Semua identitas perlahan menghilang. Secara psikologis, nama adalah bagian penting dari jati diri. Saat seseorang kehilangan nama, ia mulai merasa dirinya bukan lagi individu, melainkan sekadar objek. Inilah yang disebut sebagai de-individuation, sebuah kondisi ketika seseorang kehilangan identitas pribadi sehingga lebih mudah menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Tanpa mereka sadari, proses itu sedang berlangsung sedikit demi sedikit. Di sisi lain, para penjaga mengalami perubahan yang sama besarnya. Bedanya, mereka berubah ke arah yang berlawanan. Mereka kini memiliki tongkat, seragam, peluit, dan wewenang. Mereka tidak lagi sekedar mahasiswa, mereka adalah otoritas, mereka adalah hukum, dan mereka mulai bertindak seperti itu. Awalnya dimulai hanya dari nada bicara, kemudian bentakan, lalu ejekan. Tak lama kemudian, mereka mulai memberi hukuman fisik. Salah satu hukuman favorit para penjaga adalah push up. Jika seseorang tahanan dianggap lambat, push up. Jika berbicara tanpa izin, push up. Jika salah menjawab, mereka akan push up. Namun itu bukan sekadar olahraga. Beberapa penjaga mulai berdiri di atas punggung tahanan saat mereka melakukan push up. Yang lain memaksa tahanan lain duduk di tubuh temannya. Tujuannya bukan lagi mendisiplinkan, melainkan mempermalukan. Dan yang mengejutkan, tidak ada satupun penjaga yang sebelumnya dikenal agresif. Mereka adalah mahasiswa biasa. Tetapi kini, mereka menemukan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, yaitu nikmatnya memiliki kekuasaan yang mutlak. Hari kedua menjadi sebuah titik balik. Para tahanan akhirnya sadar bahwa perlakuan terhadap mereka bukan lagi sekedar sebuah simulasi. Mereka marah, mereka melepas topi, melepas nomor identitas, mendorong ranjang ke depan pintu sel, dan menolak keluar. Mereka melakukan pemberontakan. Bagi sesaat, para tahanan merasa berhasil mengambil kembali kendali. Namun para penjaga tidak tinggal diam. Mereka segera memanggil penjaga lain yang sedang tidak bertugas. Kini jumlah mereka lebih banyak, dan untuk pertama kalinya, mereka menggunakan kekuatan secara terorganisasi. Para penjaga mengambil alat pemadam api, bukan untuk memadamkan api, tetapi untuk menyemprotkan gas karbon dioksida ke arah para tahanan. Udara dingin memenuhi ruangan, para tahanan mundur, batuk, kesulitan membuka mata. Saat itulah para penjaga menyerbu masuk. Satu persatu tahanan dipaksa keluar, mereka ditelanjangi, kasur mereka diambil, sel mereka diacak-acak. Pemimpin pemberontakan langsung dipisahkan, mereka dimasukkan ke ruang isolasi, sementara tahanan lainnya dipaksa menyaksikan, tak bisa berbuat apapun. Namun hukuman fisik ternyata bukan metode paling efektif. Para penjaga menemukan cara yang jauh lebih kejam. Mereka menciptakan sel hak istimewa. Beberapa tahanan yang dianggap paling patuh diberi hadiah, kasur dikembalikan, makanan lebih enak, kesempatan mandi, bahkan boleh menjikat gigi. Sementara tahanan lain tidur di lantai, kelaparan, kedinginan. Yang paling menyakitkan, para tahanan yang mendapat makanan diperintahkan makan tepat di depan teman-temannya yang sedang dihukum. Tidak perlu memukul seseorang. Jika kalian bisa membuatnya iri kepada temannya sendiri, sedikit demi sedikit kepercayaan antar tahanan runtuh. Mereka mulai saling curiga, saling menyalahkan. Solidaritas yang sebelumnya terbentuk hancur hanya dalam hitungan jam. Kurang dari 36 jam sejak eksperimen dimulai, salah satu seorang tahanan menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Nomor identitasnya adalah 8612. Ia mulai menangis tanpa henti, berteriak, marah, sulit berpikir jernih. Ia mengatakan ingin keluar. Namun para penjaga justru mengatakan bahwa dirinya lemah. Mereka bahkan menawarkan satu pilihan, menjadi informan, mengawasi tahanan lain. Saat kembali ke sel, 8612 berkata kepada teman-temannya, "Kita tidak bisa keluar, kita benar-benar tidak bisa keluar dari sini." Kalimat itu mengejutkan, karena sebenarnya ia bisa keluar kapan saja. Semua peserta telah diberitahu bahwa mereka bebas menghentikan eksperimen. Namun pada saat itu, pikiran 8612 sudah berubah. Baginya, penjara itu benar-benar nyata. Tak lama kemudian ia berteriak histeris, mengamuk, menangis tanpa kendali. Gangguan emosinya begitu parah, sehingga para peneliti akhirnya memutuskan mengeluarkannya
dari eksperimen. Itulah peserta pertama yang menyerah, namun ia bukan yang terakhir. Karena pada titik ini, eksperimen telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada penelitian psikologi. Orang-orang baik perlahan berubah menjadi pelaku dan korban kekejaman, dan yang paling mengerikan, tidak seorang pun di dalam gedung itu menyadari bahwa mereka juga sedang kehilangan kemanusiaannya. Pada titik ini, eksperimen baru berjalan beberapa hari. Namun suasananya sudah jauh berbeda dibandingkan saat dimulai. Lorong-lorong penjara yang awalnya hanya ruang bawah tanah sebuah universitas, kini terasa seperti penjara sungguhan. Para penjaga tidak lagi berpura-pura menjadi sipir, mereka benar-benar merasa sebagai sipir. Sebaliknya para tahanan juga tidak lagi merasa sebagai mahasiswa, mereka mulai percaya bahwa mereka benar-benar adalah narapidana. Tidak ada lagi yang mengingat bahwa semua ini hanyalah sebuah penelitian. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang larut dalam perannya masing-masing. Dan justru disinilah bahaya terbesar telah dimulai. Setelah berhasil mematahkan pemberontakan, para penjaga menyadari satu hal. Tidak ada yang menghentikan mereka, tidak ada hukuman, tidak ada teguran, tidak ada batas yang jelas. Setiap tindakan mereka seolah mendapat pembenaran. Semakin keras mereka bersikap, semakin patuh para tahanan. Semakin patuh para tahanan, semakin besar pula rasa berkuasa yang mereka rasakan. Terbentuklah sebuah lingkaran yang terus berputar. Kepatuhan melahirkan kesombongan, kesombongan melahirkan kekejaman, dan kekejaman melahirkan kepatuhan yang lebih besar lagi. Perubahan ini berlangsung begitu cepat, hingga hampir tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Hari demi hari bentuk hukuman semakin aneh. Para tahanan dipaksa membersihkan toilet dengan tangan kosong. Mereka disuruh berdiri berjam-jam. Tidur mereka sering diganggu, makan mereka dikurangi. Bahkan untuk pergi ke toilet pun mereka harus meminta izin. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan penghinaan. Yang paling menyakitkan bukanlah rasa lapar, bukan pula rasa lelah, melainkan hilangnya harga diri. Sedikit demi sedikit para tahanan mulai berhenti melawan. Mereka hanya mengikuti sebuah perintah, tanpa bertanya, tanpa membantah, tanpa berharap. Agar simulasi terasa semakin nyata, Philip Zimbardo mengundang seorang pastor Katolik yang pernah menjadi pendeta penjara. Tugasnya sederhana, menilai apakah suasana penjara buatan itu cukup realistis. Satu persatu tahanan dipanggil, pastor itu berbicara kepada mereka sebagaimana ia berbicara kepada narapidana sungguhan. Dan sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Ketika ditanya siapa diri mereka sebenarnya, sebagian besar tahanan tidak menyebut nama mereka. Mereka justru menjawab menggunakan nomor identitas 819-416-3401. Bahkan tanpa mereka sadari, mereka telah melupakan identitas mereka sendiri. Mereka bukan lagi mahasiswa, mereka telah menjadi tahanan, setidaknya di dalam pikiran mereka. Salah satu momen paling memilukan dalam eksperimen ini terjadi pada seorang peserta yang dikenal sebagai tahanan nomor 819. Awalnya ia tampak mampu bertahan, namun tekanan psikologis yang terus-menerus akhirnya menghancurkannya. Suatu hari ia mulai menangis, tangisnya berubah menjadi histeris, tubuhnya gemetar, sulit berbicara. Para peneliti akhirnya memutuskan untuk mengeluarkannya dari eksperimen. Rantai kakinya dilepas, topi penutup kepalanya dibuka. Ia dibawa ke ruangan lain agar bisa menenangkan diri. Seharusnya semuanya selesai, namun ternyata tidak. Saat berada di ruangan lain, 819 masih bisa mendengar suara dari lorong penjara. Para penjaga memerintahkan tahanan lain menyanyikan lagu, namun lagu itu bukan biasa. Isinya adalah ejekan. 819 adalah tahanan yang buruk. 819 membuat kami dihukum. 819 adalah penyebab semua masalah. Mendengar itu 819 menangis semakin keras. Ia merasa telah mengkhianati teman-temannya. Padahal ia hanyalah seorang mahasiswa. Tidak ada penjara, tidak ada hukuman, tidak ada kejahatan. Namun rasa bersalah yang ia rasakan benar-benar nyata. Melihat kondisi itu, Philip Zimbardo akhirnya masuk ke ruangan. Ia memandang mahasiswa tersebut lalu berkata dengan suara pelan, "Dengarkan, namamu bukan 819. Aku bukan kepala penjara. Aku adalah Philip Zimbardo, seorang psikolog. Ini bukan penjara. Ini hanyalah sebuah eksperimen."
Beberapa detik kemudian, mahasiswa itu terdiam, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Ia menatap Zimbardo, mengusap air matanya, lalu berkata lirih, "Baik, ayo kita pergi." Kalimat sederhana itu menyadarkan satu hal, eksperimen ini bukan hanya berhasil mengubah perilaku, tetapi juga berhasil mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Banyak orang mengira tokoh yang paling berubah selama eksperimen ini adalah para penjaga. Padahal, ada satu orang lain yang juga ikut berubah, yaitu Philip Zimbardo sendiri. Awalnya ia hanyalah peneliti, tugasnya mengamati, mencatat, menilai. Namun perlahan, ia ikut larut ke dalam eksperimen. Ia bukan lagi psikolog, ia mulai merasa dirinya adalah kepala penjara. Dalam wawancara bertahun-tahun kemudian, Zimbardo mengaku bahwa tanpa sadar, cara berjalannya pun berubah. Ia sering berjalan dengan kedua tangan di belakang punggung, persis sama seperti seorang kepala penjara yang sedang menginspeksi bawahannya. Ia mulai memikirkan keamanan penjara, mengatur tahanan, bahkan ikut mempertahankan sistem yang sedang ia teliti. Peneliti berubah menjadi bagian dari eksperimen, dan ia sendiri tidak menyadarinya. Hari telah berlalu, dan hari ke-6 telah dimulai. Seorang psikolog muda datang mengunjungi lokasi penelitian. Namanya adalah Christina Maslach. Saat memasuki lorong penjara, ia melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Para tahanan berjalan berbaris, kepala mereka ditutup kantong, kaki mereka dirantai, tangan mereka saling memegang bahu. Sementara para penjaga meneriakkan hinaan, mengolok-olok, memperlakukan mereka seperti bukan manusia. Christina tidak melihat sebuah eksperimen, ia melihat sebuah penyiksaan. Begitu keluar dari ruangan itu, ia langsung menemui Zimbardo. Dengan nada marah ia bertanya, "Apakah yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Bagaimana mungkin kalian membiarkan manusia diperlakukan seperti ini?" Pertanyaan itu menghantam Zimbardo, dan untuk pertama kalinya, ia melihat eksperimen itu dari sudut pandang orang luar, dan ia sadar eksperimen ini telah melewati batas. Awalnya eksperimen direncanakan berlangsung selama 2 minggu, namun kenyataannya baru 6 hari. 6 hari saja sudah cukup untuk mengubah mahasiswa biasa menjadi sipir yang menikmati penyiksaan. Sudah cukup membuat para tahanan kehilangan identitasnya. Sudah cukup membuat seorang psikolog lupa bahwa tugasnya adalah melindungi peserta penelitian. Eksperimen akhirnya dihentikan, semua peserta dipulangkan, seragam dilepas, nomor identitas dibuang, penjara dibongkar. Namun bekas luka psikologis yang ditinggalkannya tidak hilang begitu saja, karena apa yang mereka alami di ruang bawah tanah Universitas Stanford akan harus dikenang sebagai salah satu eksperimen paling kontroversial dalam sejarah ilmu psikologi. Hanya 6 hari, itulah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah sekelompok mahasiswa biasa menjadi 2 kelompok manusia yang sama sekali berbeda. Kelompok pertama menjadi orang-orang yang menikmati kekuasaan. Kelompok kedua menjadi orang-orang yang kehilangan keberanian untuk melawan. Padahal 6 hari sebelumnya, mereka makan di kantin yang sama, belajar di kampus yang sama, dan memiliki mimpi yang sama. Tidak ada seorang pun yang memiliki riwayat kriminal. Tidak ada yang dikenal sebagai pribadi yang kejam. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah Universitas Stanford itu? Apakah eksperimen tersebut benar-benar membuktikan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelap yang hanya menunggu kesempatan untuk muncul? Atau justru ada sesuatu yang jauh lebih rumit daripada itu? Setelah eksperimen dihentikan, Philip Zimbardo mulai mewawancarai seluruh peserta. Jawaban mereka membuatnya terkejut. Banyak penjaga mengaku mereka sendiri tidak mengenali perilakunya selama eksperimen. Salah seorang berkata, "Aku tidak pernah menyangka bisa memperlakukan orang lain seperti itu." Penjaga lain mengaku bahwa kekuasaan ternyata memberikan sensasi yang sulit dijelaskan. Awalnya ia hanya ingin menjalankan peran, namun setiap kali para tahanan menuruti perintahnya, ia merasa semakin berkuasa, semakin penting, dan semakin bebas melakukan apa saja. Yang mengejutkan, tidak ada satupun dari mereka yang masuk ke eksperimen dengan niat menyiksa orang lain. Kekejaman itu muncul sedikit demi sedikit, hampir tanpa disadari. Di sisi lain, para tahanan juga mengaku terkejut pada diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah membayangkan bisa menjadi begitu patuh, begitu takut, begitu bergantung kepada para penjaga. Padahal secara fisik mereka lebih banyak,
Jika benar-benar ingin melawan, mereka sebenarnya mampu. Namun secara psikologis, keadaan sudah berbeda. Setiap hari mereka dihukum, diatur, dipermalukan, dipanggil dengan nomor. Lambat laun mereka mulai percaya bahwa mereka memang pantas diperlakukan demikian. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Ketika seseorang terus-menerus berada dalam situasi yang membuatnya merasa tidak memiliki kendali, ia akhirnya berhenti mencoba. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia yakin semua usaha itu akan sia-sia. Dan itulah yang terjadi pada para tahanan Stanford. Kesimpulan awal Zimbardo cukup sederhana. Menurutnya, bukan hanya kepribadian yang menentukan perilaku seseorang, lingkungan juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika seseorang diberi kekuasaan tanpa pengawasan, ia lebih mudah menyalahgunakan. Ketika seseorang terus-menerus direndahkan, ia perlahan menerima penghinaan itu sebagai kenyataan. Dengan kata lain, orang baik pun dapat melakukan hal yang mengerikan jika sistem di sekelilingnya mendorong ke arah itu. Inilah yang kemudian dikenal sebagai the Lucifer Effect. Istilah yang digunakan Zimbardo untuk menggambarkan bagaimana orang biasa dapat melakukan tindakan yang luar biasa buruk ketika berada dalam situasi tertentu. Meskipun Stanford Prison Experiment menjadi salah satu penelitian paling terkenal dalam sejarah psikologi, tidak semua ilmuwan setuju dengan kesimpulan Zimbardo. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kritik bermunculan, dan sebagian kritik itu sangat serius. Salah satu kritik terbesar adalah apakah perilaku para penjaga benar-benar muncul secara alami, ataukah mereka hanya menjalankan apa yang mereka kira diharapkan oleh peneliti. Beberapa rekaman menunjukkan bahwa sebelum eksperimen dimulai, para penjaga diberi arahan untuk menciptakan suasana yang membuat tahanan merasa tidak berdaya. Walaupun mereka dilarang melakukan kekerasan fisik, instruksi tersebut dianggap cukup untuk mendorong perilaku kasar. Artinya, sebagian peneliti berpendapat bahwa hasil eksperimen mungkin bukan murni akibat situasi penjara, melainkan karena peserta berusaha memainkan peran sesuai ekspektasi. Kritik lain bahkan lebih tajam, eksperimen ini dianggap melanggar etika penelitian. Mengapa? Karena keselamatan psikologis peserta tidak lagi menjadi prioritas. Beberapa tahanan mengalami stres berat, gangguan emosi, serangan panik, tangisan histeris. Namun, eksperimen tetap dilanjutkan. Bahkan Philip Zimbardo sendiri mengakui bahwa ia terlalu larut dalam perannya sebagai kepala penjara hingga gagal melihat penderitaan para pesertanya. Kasus ini kemudian menjadi pelajaran besar bagi dunia akademik. Sejak saat itu, aturan penelitian terhadap manusia diperketat. Kini setiap penelitian psikologi harus diawasi oleh komite etik independen. Peserta harus memiliki hak untuk menghentikan penelitian kapan saja tanpa tekanan. Dan peneliti wajib menghentikan eksperimen jika muncul resiko serius terhadap kesehatan fisik maupun mental. Dengan kata lain, kesalahan Stanford Prison Experiment membantu membentuk standar etika penelitian modern. Meski dipenuhi kontroversi, eksperimen ini tetap meninggalkan warisan yang besar. Banyak ahli menggunakan hasilnya untuk memahami berbagai peristiwa di dunia nyata, mulai dari kekerasan di dalam penjara, penyiksaan terhadap tawanan perang, hingga perilaku aparat yang menyalahgunakan wewenang. Eksperimen ini juga sering dibandingkan dengan eksperimen kepatuhan Milgram yang menunjukkan bahwa manusia dapat melakukan tindakan menyakitkan terhadap orang lain ketika diperintahkan oleh figur otoritas. Keduanya menyampaikan pesan yang serupa, bahwa kejahatan besar tidak selalu dilakukan oleh orang yang sejak awal jahat. Seringkali ia dilakukan oleh orang-orang biasa yang perlahan kehilangan kompas moralnya karena tekanan lingkungan, kekuasaan, atau kepatuhan. Stanford Prison Experiment bukan sekedar kisah tentang penjara, bukan pula sekedar cerita tentang psikologi. Eksperimen ini adalah cermin yang memaksa kita bertanya kepada diri sendiri. Jika suatu hari nanti kita diberi kekuasaan penuh, akankah kita tetap adil? Jika suatu hari semua orang di sekitar kita melakukan kekejaman, akankah kita berani berkata tidak? Ataukah kita justru akan ikut melakukannya hanya karena semua orang menganggap itu sebagai hal yang wajar? Barangkali batas antara manusia baik dan manusia jahat tidak pernah benar-benar jelas. Yang membedakan keduanya bukan hanya karakter, tetapi juga pilihan. Pilihan untuk tetap mempertahankan kemanusiaan, bahkan ketika keadaan membuat kita merasa memiliki alasan untuk meninggalkannya. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari Stanford Prison Experiment, bahwa monster tidak selalu lahir dari kebencian. Terkadang, monster lahir dari kekuasaan yang tidak diawasi, dari lingkungan yang membenarkan kekejaman, dan dari manusia biasa yang perlahan lupa
bahwa orang di hadapannya juga adalah manusia.